Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang saat ini mungkin di lingkungannya sedang ada bencana, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah, diselamatkan semua dan diberi kepahaman apa hakikat sekarang ini banyak bencana yang terjadi di sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kami mohon izin, saya ingat suatu nasihat dan suatu narasi. Bahkan ini juga sering kita alami, cuma kadang kita tidak pernah memperhatikan, kita hanya menjalani saja. Sering kita lihat bahwa ada suatu bangunan yang sudah rusak parah, bahkan di situ mungkin banyak penyakitnya, banyak hal negatifnya. Apabila mau dibangun bangunan yang baru dan bagus dan megah, maka dihancurkanlah bangunan yang lama itu dan dibersihkan. Kemudian juga apabila kita mau membangun sesuatu hal yang baik manfaat buat manusia, maka tempat yang kita bangun itu kadang kita bersihkan, kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Itu nasihat yang pernah saya dengar dan sering kita lihat sehari-hari, cuma kadang-kadang kita tidak perhatikan. Yang pada intinya, apabila mau dibangun suatu bangunan yang bagus dan megah, maka bangunan yang lama, yang rusak, yang banyak hantunya misalnya, yang nggak berfungsi, maka dihilangkan dan dibersihkan. Itulah kira-kira. Ini kembali kepada keadaan Nusantara di saat ini. Kalau pemirsa menyimak konten saya baru-baru aja, yaitu adanya kekuatan besar yang bekerja untuk Nusantara ini. Nah, saat ini kira-kira fase apa yang terjadi di Nusantara ini dengan adanya pergantian pimpinan utama yang ada di Indonesia. Mohon doanya, mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan ada manfaat yang kita petik untuk menumbuhkan sebagai semangat cinta tanah air Indonesia. Kemudian juga tidak lupa, kebetulan video ini saya rekam pas tanggal 10 November tahun 2024, di mana kita bangsa Indonesia baru memperingati Hari Pahlawan Nasional. Untuk itu, sebelum kita buka, sebelum kita buat konten, mohon izin, mari sama-sama kita mendoakan para arwah pahlawan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan arwah pahlawannya betul-betul berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Amin, Allahumma amin. Kembali kepada konten saya kali ini, yaitu sekarang ini baru fase apa Indonesia dan berkenaan adanya pergantian pimpinan utama di negara ini. Saya ingin temani mediator saya, Bapak Hamid. Assalamualaikum, Pak Hamid. Oke. Sehat Mas Hamid? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Nek sirang bendel ngene iki. Belakang dan nih. Sibuk ngurusi anak terus, anak wedok. Sehat keluarga Mas Hamid? Alhamdulillah. Libur kerja ya. Oke. Disyukuri. Siap. Rezeki itu Allah yang beri. Kerja niat ibadah. Manfaat orang banyak. Makin banyak manfaat tebarkan, ya makin banyak rezeki yang diterima. Siap. Disyukuri. Ya. Ini Mas Hamid, saat ini kan sudah ada pergantian orang utama di negara kita dan banyak gebrakan-gebrakan yang terjadi kan di medsos itu. Nah, sekarang ini fase apa di Nusantara? Diterima ya, diakhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu
sekarang ini dengan pergantian orang utama di negara Indonesia ini, banyak gebrakan-gebrakan, banyak gerakan-gerakan yang intinya adalah mau menghilangkan pengkhianatan, kemaksiatan di Indonesia ini ya Allah. Saya mohon ada yang gaib yang tahu dan mau bercerita sekarang ini fase apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu tentang sekarang ini fase apa di Indonesia, datang ke sini, masuk ke mediator. Dan keilmuan yang Anda punya, penyusup, pengkhianat bisa masuk. Jadi yang masuk bersama ini betul-betul Anda yang tahu dari situ bercerita tentang sekarang ini fase apa di Indonesia. Saya mohon datang ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi ukuran sesuai tubuh yang kau masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu pembohong, otomatis salam kembali pada kamu, terbakar tubuh kamu. Terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan. Berapun dalam hasil terbakar semua kalian. Sallallahu. Sallallahu. Kamu kalau bohong terbelah sampai bawah. Wallah. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Anda tahu bahwa gaib banyak tipuan, bukan? Ya, yang keras suaranya. Sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki, energi ukuran kamu, ya. Seperti Anda bukan bumi kan sepertinya ini. Sesuaikan. Kalau ada yang ganggu, buat semua. Di luar, dilempar semua, dia mengganggu. Dibersihkan dulu sehingga obrolan kita tidak disusupi dan didomplengki yang tidak benar. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Sebelum bicara seperti biasa, kalau tamu walaupun gaib sesugi mau. Ya. Bismillah ya Allah. Suguhan pada dia suka lengkap depannya kun fayakun Allah. Silakan dinikmati. Mau ngopi, mau merokok, monggo. Aku juga mau ngopi. Silakan. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang saya tanyakan pada Anda. Bismillah. Alhamdulillah. Udah minum kopi belum? Ya, nanti saja. Kenapa? Harus rokok ada ya? Ya. Rokok. Aku cuma merokok begitu. Bismillah. Nikmat sekali sepertinya ini. Wah, habis ngopi dari sana ya. Maaf, yang masuk ke tubuh teman saya ini golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Ingat kalau bohong di alam gaib resikonya apa? Saya tahu. Iya, berapun lapisnya terbakar kalau bohong ya. Nah, tadi dari mana dan bagaimana caranya bisa masuk ke tubuhnya Mas Hamid? Saya berasal dari Kayangan. Allahu Akbar. Terus ya benar kalau ngomong. Golongan malaikat memanggil salah satu dari golongan kami untuk datang ke tempat ini, masuk dalam jasad anak ini. Dari doa yang tersambung yang kamu utarakan sebelumnya, disitulah golongan cahaya naik ke atas, menjumpai salah satu golongan kami untuk turun masuk dalam jasad anak ini. Begitu. Alhamdulillah banyak ikuti kamu sepertinya ini. Ikuti kamu banyak ini. Kembali wallah. Dari mana mereka ini kok tahu sampai ke sini? Biarkan saja. Biar saja, terima kasih. Ada golongan jin. Dunia manusia berapa umurnya? Masih muda. Berapa? 50 tahun. 50 tahun dunia manusia ya. Tak panggil Mas kalau begitu ya. Ya. Biar Aka panggil siapa yang namanya Mas? Jaka. Mas Jaka. Nusantara asli kalau begitu? Benar. Nah, tadi ada mengatakan dari Kayangan. Asli Kayangan? Saya asli. Asli Kayangan? Ya. Bagaimana? Kayangan bukan udah lama umurnya. Ya. Dan kamu baru 50 tahun. Kamu dunia manusia. Dunia manusia, ya kan? Kamu asli di Kayangan kalau begitu. Bagaimana kamu tercipta? Coba cerita. Saya. Untuk tercipta, golongan saya itu adalah ranah rahasia bagi golongan kami. Untuk saat ini. Oh gitu. Belum boleh dikasih tahu ya? Ya. Kalau iblis kan ada dari langsung. Ya.
ada perkara antara iblis, ada karena perbuatan manusia kan begitu. Nah, Anda bilang assalamualaikum Mas Jaka, itu berarti sudah muslim. Bagaimana keislaman panjenengan? Dicerita. Saya diislamkan. Bukan hanya saya saja. Tetapi semua dari pasukan-pasukan gaib. Entah itu golongan jin, golongan siluman, ataupun golongan roh yang berada di tataran dari tempat saya, yaitu Kayangan. Pada 8 tahun, 9 tahun yang lalu, kami diislamkan oleh beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Bersamaan dari pasukan-pasukan semua yang ada di alam Kayangan. Berarti sama porsinya dengan Kayangan itu, sehingga sosok manusia yang akhirnya punya gelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu karena termasuk mengislamkan Kayangan begitu kira-kira. Ya. Saya juga pernah mendengar orang Kayangan seperti ceritanya Mas Jaka, bukan sok tahu bukan. Kan sering ngobrol juga sama goib kan gitu. Oke, jelas. Ya. Kalau boleh tahu Mas Jaka, sebelum kita masuk ke permasalahan yang saya sampaikan, emang Kayangan ada berapa lapis? Ada berapa sih? Tidak terhitung. Nggak terhitung, itu lapisannya. Aku pernah juga ngobrol sama orang Kayangan, bahwa Kayangan cuma ada 2, di atas India sama di Nusantara. Kok bisa begitu, kenapa? Semuanya itu ada ranah cerita yang sangat panjang. Tetapi di balik itu semua, di dalam masa perjalanan hidup, Allah menciptakan segala sesuatu. Itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Di mana di negeri Nusantara, di negeri India. Untuk lebih detailnya, kenapa gerbang Kayangan itu ada 2. Sebelum-sebelumnya kami masih diizinkan untuk menyebutkan atau menjelaskan kenapa gerbang itu ada 2. Tetapi untuk saat ini itu sudah ranah rahasia. Siap. Sudah masa lalu sudah itu ya. Kenapa kok kayaknya cuma ada 2 di India sama di Nusantara? Sudah masa lalu sudah ya. Nah, udah buat konten juga, karena ada hubungan dengan orang-orang pertama manusia itu, paham? Saya paham. Siap, oke. Terima kasih kalau begitu. Memang walaupun kamu goib harus tahu mana yang boleh diceritakan, mana yang nggak boleh ya. Minum dulu Mas Jaka. Ini kopi ala bumi, masa lupa sama bumi? Kan sama Nusantara kan? Terus kalau beritahu lagi, aku pernah mendengar juga ada apa? Lirik siapa? Mana orangnya? Samping saya. Siapa itu? Dulu golongan seperti kalian. Manusia? Allahu Akbar. Boleh diceritakan? Tidak usah. Ikut kamu. Kenapa? Aku pernah mendengar bahwa di dunia jin juga ada pemerintahan juga ada. Saat ini ya, Mas Jaka sebagai apa di tempat Anda? Pejabat apa kiranya? Saya tidak sebagai apa-apa. Terus? Pimpinan kami itu beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Dan adapun saya di sana mendapatkan jabatan seperti dunia manusia. Itu tidak perlu saya ungkapkan di sini. Siap. Oh gitu, ya alhamdulillah, terima kasih. Terus ini, dulu aku juga pernah dapat cerita bahwa sebelum Kayangan diislamkan, itu sering ada pertempuran. Sampai adanya Bratayuda itu, sering saling membunuh antara orang Kayangan itu. Sekarang setelah diislamkan, bagaimana keadaan di Kayangan sana? Dulu banyak pertempuran, merebutkan tahta, merebutkan kerajaan di dalam Kayangan. Di dalam tataran-tatarannya sendiri-sendiri. Tapi setelah beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana mengislamkan seluruhnya di dalam alam Kayangan, saat ini
di Kayangan, tentram, damai, pertempuran sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Kegiatan kami saat ini, selain di jalur dari perjuangan kami, selain dari tugas kami juga sama melakukan seperti halnya kalian-kalian yang ada di sini. Kami menjalankan apa yang diberikan beliau dari amaliyah-amaliyahnya, dari tugas-tugasnya. Kami sepenuhnya menjalankan dengan taat sampai saat ini. Alhamdulillah. Kami juga sholat. Kami juga membaca surat Waqiah. Kami juga bersolawat. Alhamdulillah. Sama seperti kalian. Alhamdulillah. Dan mendapatkan tugas yang lainnya. Jadi di dunia jin juga mengikuti syariat Nabi Muhammad kalau begitu ya? Sama seperti Allah juga pernah berfirman kan bahwa jin yang untuk beribadah sama kalau begitu. Nah, terus ini keadaan sebelum Kayangan diislamkan kan sering perang, nggak damai lah istilahnya. Sekarang setelah diislamkan bagus, damai, tentram. Saya juga pernah dialog sama orang Kayangan bahwa kehidupan Kayangan itu mencerminkan kehidupan di bumi. Betul nggak kira-kira itu? Benar? Jadi, inilah makanya saya mohon pada Allah, ya, kamu penghuni Kayangan Nusantara, berarti kan bisa melihat keadaan Indonesia saat ini bagaimana. Adanya pergantian pimpinan. Kalau yang kemarin kan slow, kalem, hanya menata kerja, gitu kan. Dihina, diolok juga santai aja kan, yang penting bekerja kan begitu. Nah, sekarang udah pergantian orang utama Nusantara ini, Anda bisa melihat gerakan seperti itu. Kalau bagi manusia sih, ada upaya dari pimpinan orang utama Indonesia ini sekarang itu menghilangkan daripada kemaksiatan atau pengkhianatan di Nusantara ini. Nah, aku mohon pada izin beliau, Mas Jaka yang kesini, Mas inisiator sini, bisa Anda bercerita apa yang boleh diomongkan sekarang nih, fase apa di Indonesia? Silakan. Tentu fase apa di Nusantara ini? Saya tahu. Saya asli memang di alam Kayangan. Siap. Tetapi untuk saat ini, saya diizinkan dan diberikan tugas untuk mendampingi seorang manusia. Allahu Akbar. Siap. Di mana manusia itu masih muda. Terus? Saya mendampingi anak itu. Siap. Dan pastinya rencana-rencana dari pemuda itu ataupun dari pimpinan nomor 1 di Indonesia yang akan dijalankan di masa-masa yang akan datang di dalam periode tugasnya, saya mengetahui. Siap. Selain dari golongan saya yang mendampingi beliau, golongan roh, golongan malaikat, ataupun golongan-golongan jin yang langsung diperintah beliau, Sang Yang Nurjaya Nirwana, juga ada mendampingi beliau. Keadaan saat ini di Nusantara, di dalam pergantian orang-orang baru, saya menyebutnya. Ini adalah fase awal, fase baru, semangat baru, dan fase perubahan yang baru. Di mana manusia-manusia yang dahulu kala, sebelum masuk di dalam area fase ini, mereka yang ikut di fase ini adalah manusia-manusia yang di dalam dahulu kala bisa menjalankan tugas dengan baik dan tugas jujur dan taat dengan pimpinannya pada zaman dahulu kala. Di fase saat ini, di awal ini, memang orang-orang baru itu bertugas di dalam masa pimpinan yang saat ini. Kalian ketahui. Siap. Mereka akan tersaring di dalam waktu-waktu yang akan datang. Dan saat ini
Mereka sudah melihatkan jati dirinya masing-masing. Mereka yang berkhianat sudah terlihat wataknya, kepribadiannya, ataupun ucapan-ucapan yang dikeluarkan di dalam kalangan umum, ataupun di kalangan pribadi dengan pribadi. Mereka sudah terlihat saat ini. Itu yang pertama. Siap. Walaupun mereka orang-orang baru, saat ini dipercaya dari pimpinan nomor 1 di Indonesia. Tetapi yang saya dampingi itu adalah orang yang dimana orang yang saya dampingi adalah bertugas untuk memancing. Oh, siap. Orang yang pertama itu adalah orang yang mengeksekusi. Oh, oke. Karena orang pertama itu adalah di dalam pemerintahan saat ini hak mutlak itu milik pimpinan nomor 1. Siap. Iya. Di dalam perjalanan yang akan datang, huru hara itu pasti akan muncul dan akan timbul. Tetapi di dalam huru hara tersebut, yakinilah, tidak akan menimbulkan korban ataupun tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi Nusantara ini sendiri. Alhamdulillah. Karena di dalam huru hara itu sendiri, itu ada maksud dan tujuan di dalam pembentukan Nusantara baru. Di dalam huru hara itu sendiri, golongan kami ditugaskan untuk membuka golongan-golongan yang akan membuat Nusantara ini tambah hancur. Di mana kehancuran itu sendirilah yang akan membuat Nusantara lebih kuat, lebih disegani di dalam negerinya sendiri ataupun di luar dari Nusantara ini. Kejadian yang akan datang, pimpinan nomor 1 di Indonesia yang didampingi dari yang golongan sudah saya sebutkan. Siap. Golongan itu akan membimbing orang nomor 1 di Indonesia untuk menghancurkan segala kemaksiatan yang secara nyata terlihat di Nusantara ini, termasuk kemaksiatan di dalam hal riba, kemaksiatan judi, kemaksiatan berzina yang ada di seluruh Nusantara ini. Di dalam orang-orang yang ada di bawah orang nomor 1 di Indonesia, mereka yang taat, mereka yang jujur, mereka yang memang bekerja baik, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar lebih baik lagi, memperjuangkan leluhur-leluhur Nusantara terlebih dahulu sampai sekarang, mereka akan mengeksekusinya. Hancur, ya pasti. Tetapi itulah yang akan dialami Nusantara. Kehancuran itu pasti ada. Tetapi di dalam kehancuran itulah titik awal Nusantara itu akan berdiri megah. Bukan hanya secara jasad saja, bangunan-bangunannya. Tetapi kejujuran, perjuangan, ketaatan kepada pimpinan, dan perjuangan leluhur Nusantara yang dulu itu akan nyata adanya di dalam periode yang akan datang ini. Walaupun belum besar, tetapi pasti itu akan bisa dilihat. Keadaan Nusantara ini akan disegani di dalam seluruh Nusantara ataupun di luar Nusantara. Contoh nyatanya apa? Yang saat ini terjadi di dalam pimpinan yang dulu dan pimpinan saat ini. Mereka yang dulu mencaci maki pimpinan yang sebelum saat ini. Saat ini mereka tidak ada kabarnya. Mereka tahu. Mereka tidak berani. Dan mereka tahu bahwa jika mereka mengumandangkan fitnah-fitnah huru hara dengan kata-kata yang keluar didengarkan oleh kalangan umum, mereka sudah tahu pasti akan
menembalkan dampak yang nyata di dalam kehidupannya. Itu semua juga dari bimbingan, arahan yang mendampingi beliau-beliau. Termasuk dari anak muda yang saya dampingi saat ini. Siap. Nggih. Minum dulu Mas Jaka. Dari sekian apa yang Mas Jaka ceritakan, boleh saya mengulang? Ya. Sebatas pemahaman saya, kalau saya salahkan ya. Jadi Mas Jaka ini penghuni kayangan. Cuma diperintahkan oleh penguasa alam gaib tadi untuk mendampingi anak muda nomor 2 itu. Ya. Nggak sebut namanya ya, jelas kan? Dan di itu antara tugasnya saya tangkap itu untuk memancing sesuatu hal yang pengkhianat begitu kira. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi walaupun ini ada susunan pekerja baru, aku yakin juga perlu diwaspadai karena orang pertama ini bukan orang sembarangan kelihatannya kan. Ya. Nah, jadi kedua ini sengaja untuk memancing kira siapa yang berkhianat sebenarnya begitu. Ya. Tetap dihina, diolok, diem aja gitu ya. Itu pendapat saya. Betul Mas Jaka ya? Benar. Nah, terus kemudian fase-fase ini titik awal adanya pembersihan. Kalau pendapat saya ya, dibersihkan daripada pengkhianat. Kalau saat ini munculnya mungkin hanya bentuk kemaksiatan, bentuk maksiat dohir, kayak riba, perjudian, perzinahan gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang maksiat bentuk batin? Timbul misalnya kedengkian, keirian yang sering apa itu diucapkan dengan kata-kata nggak bagus. Apa menurut Anda Mas Jaka? Nanti menyikapi dalam hal tersebut. Ya. Di dalam orang-orang yang ada di dalam pemerintahan saat ini. Jika kalian ingin tahu, ada sosok manusia di mana beliau saya tidak bisa menyebutkan. Siap. Tetapi beliau dulu juga membimbing salah satu presiden pada masa yang lalu. Siap. Okay. Beliau saat ini ada di belakang orang nomor 1 di Indonesia. Allahu Akbar. Itu masih hidup untuk jahat manusia. Nah, terus? Beliaulah yang akan membimbing orang nomor 1 di Indonesia untuk menyelesaikan orang-orang yang dimana kamu maksud. Oh siap. Yang mereka berkedok putih tetapi di dalamnya hitam. Itu banyak di Nusantara ya? Banyak sekali ya. Yang memang aku ya sebatas pengetahuan saya ini kadang-kadang mereka seolah berjuang untuk Nusantara, untuk rakyat, itu dalilnya mereka, tapi kadang-kadang menurut saya sendiri nggak sesuai lah kan gitu. Nah, terus masa-masa pembersihan tadi akan mengatakan akan timbulnya kekacauan atau keharuan. Memang saya pernah mendengar suatu nasihat, sesuatu yang akan dibangun di atas tempat yang banyak kotoran harus dibersihkan dulu kan begitu, dibersihkan dulu lah. Nah, ini pembersihan ini dalam rangka menuju apa, Mas Jaka? Boleh cerita? Menuju tentang hal apa? Ya Nusantara ini. Pasti ada sesuatu hal yang tersirat maupun tersurat dalam hal tersebut. Siap. Tujuan utama dalam hal pembersihan dalam hal apapun bukan lain, hanyalah untuk Nusantara agar menjadi mercusuar dunia, menjadi negara nomor 1 yang akan disegani di seluruh negeri manapun. Arahnya ke sana ya. Walaupun mereka orang Nusantara sendiri ataupun orang yang ada di luar dari Nusantara, negara yang ada di luar Nusantara, saat ini masih memandang remeh negeri Nusantara. Biarkan saja. Itu juga salah satu hal yang akan diterima di dalam dampak yang akan diterima dari negara tersebut dengan kesombongan yang mereka miliki saat ini. Dan itu sudah ada rancangan-rancangan dari pasukan-pasukan gaib yang bekerja
Allahu Akbar. Pasukan-pasukan gaib itu bukan hanya bekerja di dalam Nusantara saja. Siap. Tetapi di luar dari negara Nusantara ini, mereka juga bertugas. Mereka juga bekerja. Di dalam pekerjaan dan tugas mereka, mereka bertujuan hanya satu. Agar Nusantara kembali bersatu. Agar Nusantara menjadi negara nomor 1 di dunia ini. Amin, amin. Terima kasih Mas Jaka. Minum dulu Mas Jaka, santai. Berapi-api sekali dengan jelaskan ya. Semangat Nusantara. Jadi kalau begitu, dulu saya katakan ada kekuatan besar yang nggak terlihat yang bersih di Nusantara ini kalau begitu. Nah, dari segi bentuk pembersihannya sudah jelas kelihatan. Pembersihannya banyak pengkhianat yang walaupun titik awal baru secara hukum manusia ditangkapi lah kan gitu. Padahal itu juga kadang-kadang masih level awal kan. Yang dalam kan belum itu. Nah, oke, pembersihan seperti itu. Bentuk nyata itu pembersihannya. Sekarang bentuk nyata untuk mengarah ke Nusantara sudah perbuat belum bersama pimpinan sekarang ini? Sudah. Coba disebutkan apa kira-kira? Bentuk nyata loh. Bentuk nyata yang bisa dilihat Ya. dari golongan manusia saat ini. Pembangunan yang saat ini terjadi. Siap. Itu adalah salah satu bentuk nyata. Di dalam perjuangan dari pimpinan yang dulu beralih dari pimpinan saat ini. Pembangunan itu tidak mangkrak. Pembangunan itu tidak stop. Tetapi pembangunan itu masih berjalan. Itu salah satunya. Nanti yang akan datang, yang namanya negara, itu pasti ada jalan-jalan yang dimana jalan tersebut itu adalah jalan yang dimana titik ekonomi itu berjalan. Itu pasti akan dibangun untuk memudahkan area Nusantara ini untuk membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Di dalam antara bangunan-bangunan di suatu daerah yang dulu di dalam pimpinan dulu belum terjamah. Pimpinan saat ini itu sudah merencanakan semuanya. Siap. Jadi pada intinya bentuk nyatanya secara manusia pembangunan terus berjalan begitu ya. Itu bentuk infrastruktur, bentuk sarana prasarana. Nah sekarang ini kan hidup manusia bukan perlu itu, nggak perlu itu aja. Perlu makanan, perlu pesanan penunjang. Apa ya bisa Mbak Jaka ceritakan soal itu terjadi? Di dalam yang saya sebutkan dan yang kamu sebutkan, itu pasti ada rincian-rincian tertentu di dalam negara ataupun di dalam pemerintahan. Apa yang dikatakan pimpinan saat ini, itu pasti akan terjadi. Untuk mewujudkan seperti halnya yang kamu sebutkan, itu juga perlu proses. Yang saya sebutkan proses. Jika hanya langsung itu bisa-bisa saja. Tetapi di dalam proses itu pasti ada orangnya. Di dalam orangnya itu pasti ada orang-orang yang tidak berjuang penuh untuk memperjuangkan Nusantara. Kembali lagi kepada proses di awal tadi. Siap, pembersihan lagi. Bersihkan dulu orang-orang yang seperti itu. Jika orang-orang yang seperti itu sudah hilang dan dimasuki orang-orang yang memang niat berjuang untuk memperjuangkan Nusantara ini, untuk bisa nyata yang kamu sebutkan itu mudah. Alhamdulillah. Terus ini kembali kepada ya jelas proses bangunan Nusantara berlanjut gitu ya. Saya juga mendengar adanya menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas ini kan kata-kata yang luar biasa menurut saya. Ini mesti ada suatu ilham dari gaib itu. Ada ya. Sehingga yakin bahwa Indonesia itu emas. Kalau versi gaib kan sudah dunia. Versi pemerintah sekarang ini yaitu Indonesia emas kan gitu. Tetap akan berlanjut. Nah, ini kembali soal pembersihan Mas Jaka. Pembersihan dari segi gimana? Yang kamu sebutkan. Apa itu? Indonesia
akan menjadi negeri emas Heeh. di tahun yang akan datang. Heeh. Itu akan terjadi. Oh. Tetapi Hmm. yang akan datang Hmm. mungkin di dalam sistem, mungkin di dalam orang-orangnya, Oh. itu pasti juga akan berbeda. Oh, siap. Dan di mana saya sudah mendapatkanlah bocoran sedikit Boleh yang cerita? saya bisa ceritakan di sini. Boleh? Orang-orang yang akan menjalankan di dalam Indonesia emas itu sendiri Heeh. bukan orang-orang yang mempunyai kepribadian manusia saat ini. Terus? Tetapi manusia yang mengandalkan bukan hanya syariat saja, tetapi iman. Itulah yang akan mengerjakan Indonesia emas. Oh, insya Allah. Jadi masih lama itu kalau begitu ya Mas ya. Ya Mas Jaka ya prosesnya ya kan. Ya tetap harus dilalui kan, tahap demi tahap kan begitu. Ya insya Allah mudah-mudahan ya sekarang ini akan ada nyambung ke sana gitu loh. Ya itu pasti akan ada sambungan-sambungan. Sudah mulai kan. Karena beberapa orang yang sudah notabene sudah punya posisi di dunia juga sudah menghubungi kami kan begitu. Kamu lihat kan? Saya lihat. Orang-orang itu kira-kira kan gitu. Walau alam biswab ya gak sih dipahami, dipasakan. Terus ini soal pembersihan daripada para pengkhianat itu. Andai kata dari segi hukum manusia, mereka mungkin kan sama prosesnya sangat lama itu prosesnya itu. Ada perlu penyelidikan, pembuktian baru ini itu pun kadang masih bisa dimain-mainkan di dunia manusia kan? Masih bisa melihat ya. Saya melihat. Lalu bagaimana kalau pembersihan ala goib? Bisa cerita? Jika pembersihan dari pembersihan tersebut, mereka tidak bisa dihukum di dalam negeri pemerintahan ini. Golongan gaiblah yang akan bekerja. Jika dari golongan gaib diizinkan, siap, untuk menghukum mereka, hukum di dalam negeri tidak berlaku, dan golongan kami bekerja, itu pasti akan berdampak nyata di dalam jasad mereka. Tidak perlu bertele-tele, perlu memerlukan proses yang sangat panjang di dalam hukum di dalam pemerintahan ini. Tetapi dari golongan kami mungkin belum diizinkan. Belum diizinkan. Suatu saat kali ya, mungkin cara hukum manusia kok lambat sekali, main-mainkan. Tetapi untuk saat ini, itu mungkin akan berbeda dibanding dari masa yang terlebih dahulu. Jika mereka berbuat kesalahan, menyalahi aturan hukum yang ada di negara Indonesia, orang nomor satu, pimpinan-pimpinan yang ada di negara Indonesia, itu pasti akan bekerja cepat. Di dalam pekerjaan yang sangat cepat, itu pasti ada orang-orang di bawahnya yang mengerjakan. Siap. Di mana orang-orang itulah yang memang benar-benar orang yang bersih. Di dalam kategori bersih, saya menyebutkan orang yang memang benar-benar jujur di dalam pekerjaannya. Bekerja, siap. Untuk ini NKRI istilahnya lah, nggak ada embel-embel yang mana-mana gitu. Nah, ini itu masalah ke dalam Nusantara. Tadi Mbak mengatakan juga gue bisa bekerja untuk orang luar sana, ya, dalam rangka menuju Indonesia emas atau Nusantara menuju dunia, kan otomatis nomor satu di dunia ini. Ya. Dan negara sana kan kuat-kuat besar-besar. Tadi ada yang mengatakan ada nggak bisa ya bekerja juga. Ya. Bekerja untuk apa itu gue untuk negara luar sana yang maju-maju itu? Untuk bekerja apapun. Gaib yang bekerja itu semuanya ada tugasnya masing-masing. Entah itu di dalam pemerintahan yang ada di sana. Apa yang digunakan senjata yang ada di sana. Kemampuan logika yang mereka kerjakan di sana. Mereka semuanya itu mendapatkan tugas masing-masing. Allahu Akbar. Dan di dalam pekerjaan dan di dalam tugas yang mereka kerjakan di luar dari Nusantara itu sendiri, itu ada bimbingan dari golongan cahaya dari beliau Sang Hyang Nurjayani. Oh siap. Mereka harus mengerjakan tugas apa? Itu pasti ada
struktural yang terperinci di dalam tugas mereka. Terus tugas puncak mereka apa? Tugas puncak mereka Uh-uh. sebenarnya, Uh-uh. kalau untuk secara gamblang, Yep. saya tidak bisa menyebutkan. Oh. Tetapi intinya, Uh-uh. mereka tidak akan berani apapun, dalam hal apapun, mengusik negara Indonesia. Oh, pada intinya gue yang bertugas di luar sana, pada negara yang sok congkak itu, membuat negara itu gak beri sama Indonesia begitu? Ya. Oh, memang selama ini walaupun siap. Mereka mengumandangkan mereka adalah negara adikdaya. Siap. Mereka mempunyai senjata yang canggih dibanding dari negara Indonesia. Tetapi itu kan akal logika manusianya saja. Siap. Tetapi di dalam hati rohani mereka, di dalam hati yang paling dalam mereka, mereka hanya berani secara lisan saja. Oh, gitu. Mereka tidak akan berani untuk mengusik negara Indonesia siap. Di dalam teknologi mereka yang mereka punya. Iya. Terima kasih Mas Jaka. Kalau aku tanya banyak lebar nanti letterlek menjurus sesuatu saya nggak berani. Mungkin belum saya diceritakan. Ya jelas saya ingin tahu bahwa fase sekarang ini ternyata adalah fase awal pembersihan gitu ya. Ternyata juga masih banyak pengkhianat yang harus dibersihkan kan gitu. Lebih-lebih yang udah Mas ceritakan tadi, semua dalam rangka menuju Indonesia, Nusantara, dunia begitu. Dan bukti nyatanya pembangunan sekarang masih berlangsung kan gitu. Ada pun orang-orang yang berkhianat dibersihkan pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau memang hukum manusia nggak berlaku, nggak bekerja begitu kan kira-kira. Bentuknya apa? Kek mati. Terima kasih. Ini mau tak siarkan di dunia manusia. Apa pesan Anda buat rakyat Nusantara ini, Mas Jaka? Tidak usah terbawa dengan hawa nafsu manusia yang memandangkan fitnah sana sini. Mereka yang membicarakan, mereka yang mengungkapkan dengan lisannya bahwa mereka ingin memperbarui Nusantara dengan logika mereka, itu hanyalah tipuan belaka di dalam manusia-manusia tersebut. Sebenarnya mereka itu ingin menghancurkan Nusantara itu sendiri. Tetapi seolah-olah mereka itu mengkritik pemerintahan. Tetapi mereka tidak mengetahui dampak kritik, dampak fitnah dari mereka itu bisa membuat huru-hara Nusantara itu sendiri. Siap. Tidak usah terbawa nafsu, tidak usah terpancing dengan kata-kata mereka. Itu yang harus dijalani manusia saat ini. Siap. Karena itulah sangat penting saat ini. Semakin kalian terpancing, akan ada energi negatif yang membumbung ke atas, menyatu dengan golongan jin, siluman, ataupun golongan iblis. Tetapi semakin kalian sadar bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang tidak baik, mereka sendiri yang akan mendapatkan bumerang di dalam diri mereka secara nyata. Gitu ya. Ini untuk warga Nusantara. Untuk kami yang di sini, jadi Mas katakan sesuai amaliyah bagaimana? Tetap istiqomah dengan amaliyah yang kalian jalankan. Karena apa? Siap. Kalianlah yang menjadi salah satu agar menciptakan energi positif di dalam alam ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kami dan izin beliau. Semakin kalian istiqomah, siap, pasti yakinilah akan membawa dampak nyata yang baik. Entah itu bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga, bagi kalangan-kalangan yang ada di sekitar kalian. Siap. Bahkan akan meluas lagi. Siap. Semakin kalian istiqomah, semakin kalian memperbaiki di dalam hati, iman, jasad kalian, akan ada dampak negatif yang lebih besar lagi untuk Nusantara ini. Yakinilah,
Yakinilah. Dan jangan putus asa. Jangan putus semangat. Apapun yang terjadi, yang namanya manusia itu pasti ada ujian yang harus dilewati dan harus dirintang. Tetap semangat. Siap. Apapun masalahnya, di dalam keistimewaan kalian, masalah apapun itu pasti akan terlampaui. Insya Allah. Yakinilah. Jadi kita dari istiqomah untuk menambah ini positif negara ini gitu ya. Dia itu. Terima kasih Mas Jaka. Saya kurang sopan, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan saya terlanjur terlalu dalam. Ya memang dimaklumi ya. Seperti itu memang ada kisi-kisi yang harus dirahasiakan sama dibongkar. Yang jelas penangkapan saya saat ini adalah fase awal untuk pembersihan dalam rangka Nusantara dunia begitu. Para pengkhianat akan dihabisi. Kalau memang hukum secara manusia nggak tahu, hukum secara gaib kerja begitu. Atau mungkin tak dari jauh gitu. Udah, silakan diminum dulu sebelum goli Kayangan. Bertugas ke Kayangan tuh masih di sini kira-kira nih, mendampingi yang masih muda itu. Masih sama. Oh iyalah, makanya nggak mau kopi. Udah sering minum kopi bumi ya sekarang. Terima kasih bertugas, salam buat rekan-rekan bertugas. Silakan Mas Jaka, mohon maaf sopan. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin bertugas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah Allah jelek banget sekalian. Allah fresh. Bon. Alhamdulillah demikian pemirsa obrolan saya dan Goib yang masuk ke Mas Hamid ini yang ngakunya dari golongan jin dari Kayangan, yang dipanggil Mas Jaka, yang bercerita tentang keadaan sekarang ini, fase apa yang ada di Nusantara. Kalau pemirsa ingin paham silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita untuk membangkitkan cinta tanah air Indonesia. Leluhur dulu kita berjuang mati-matian dalam rangka ingin menciptakan negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita para pahlawan leluhur dulu lah, seperti itu. Ternyata itu tidak semudah yang kita bayangkan, semua perlu proses. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan, dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah mendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan akal-akal orang yang pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran mutlak dari Allah datangnya, karena berarti mutlak Allah, di sini banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami di sini. Semoga manfaat, tetap semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.